Rabbi asniyat, Tuhanku, jadilah aku ini sebagai orang yang menegakkan sholat dan juga keturunanku. Rabbana taqabbal doa, ya Tuhanku, engkaulah yang maha menerima doa. Rabbana firli wali walidayya wali mu'minina yaumu yaqumul hisab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin besok di hari pada waktu dilaksanakan hisab perhitungan amal. Jadi pada waktu kita besok akan diperiksa amal kita, Nabi Ibrahim berdoa supaya kita itu diampuni dosa kita, sehingga kalau kita itu dihisab, ya dosanya habis, insya Allah jadi hasilnya baik, masuk surga begitu. Dan termasuk bapak ibunya didoakan begitu, dan orang mukmin semuanya didoakan oleh Ibrahim seperti itu. Wala tasabannallahu ghafilan amma ya'malu dhalimun. Dan jangan menyangka kamu sekalian, umat Islam, balanya Ibrahim, semuanya saja itu. Jangan nyangka bahwa itu ghafilan, lalai atau lupa atas apa yang mereka perbuat. Atas apa yang diperbuat oleh orang yang zalim itu. Allah tidak lupa itu mencatat semua amal-amal. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberi tangguh, ya. Maksudnya diberi tangguh itu belum dimatikan dulu. Liyauma yaskhasu fihil absar, sampai hari di mana nanti mata mereka terbelalak. Artinya datangnya dari kiamat, tidak disangka-sangka lalu matanya terbelalak. Belalak itu ya terbuka lebar, tidak kedip-kedip, ya begitu. Muti'ina mukni'i ru'usihim layar tadu ilaihim tarfuhum. Mereka nanti segera bangkit ya dari kubur itu untuk memenuhi panggilan pada Allah. Waktu sudah datang hari kiamat dari kubur, mereka bersegera semua itu mau mendatangi panggilan Allah itu ke Rola Mahsyar. Sambil ru'usihim mengangkat kepala mereka, layar tadu ilaihim tarfuhum, dan mereka tidak berkedip matanya. Bayangkan bagaimana keadaannya. Dia bergegas-gegas mau menghadap Allah, dipanggil Allah pada waktu hari kiamat datang, bangun dari kubur mau ke Roh Mahsyar. Nah, datang ke Roh Mahsyar itu kondisinya bagaimana? Kepala diangkat, jadi melihat ke atas dan dangak gitu terus jawabannya itu. Lalu matanya tidak berkedip. Nah, karena apa? Melihat suasana yang begitu mengerikan itu dia takut matanya tidak bisa berkedip. Terbelalak terus. Takjub dengan keadaan di hari itu kan begitu. Wa afidatuhum hawa, dan hatinya kosong. Hatinya kosong itu pikirannya kosong, seperti orang lamun tuh. Tidak ada pikiran apa-apa, sudah nampaknya ya matanya melihat sesuatu tapi tidak melihat. Ya pikiran kosong, tidak ada yang dipikirkan. Ya sudah itulah. Suasana seperti itu besok di hari kiamat itu. Terutama orang-orang kafir itu. Wa anzirin nas yauma yatimul adzab fayaqulul ladzina dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min jawal. Nah ini keadaan besok seperti itu. Wa anzirin nas, ingatkan Muhammad para manusia itu, yaitu diingatkan tentang akan datangnya azab besok di hari kiamat itu. Sebab apa? Besok di hari kiamat itu orang-orang yang dolim, orang yang kafir, yang menyanyi dirinya itu mereka mengatakan fayaqulul ladzina dzalamu, dan berkatalah orang-orang dolim itu, orang yang akan jatah masuk neraka itu, Rabbana akhirna ila jalin qarib, ya Allah akhirkanlah saya. Maksudnya jangan cepat-cepat dihisab masuk neraka gitu loh. Kasihlah saya kehidupan sebentar, kalau perlu keluarkan ke dunia. Ini sebentar saja. Nujib dakwataka, aku akan memenuhi seruanmu itu. Disuruh menyembah Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, lalu mengaji Al-Quran, aku akan penuhi itu.
Wa natabi'i rasul, dan aku akan mengikuti jejak rasulmu itu. Itu ucapan sudah mau masuk neraka, dia mintanya seperti itu, ya gitu. Kan nasi setelah baju bubur, tidak mungkin toh. Awalam takunu, jawabannya Allah. Dia mintanya seperti itu, minta diberi kesempatan untuk hidup lagi sebentar saja, dia mau tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya. Allah menjawab, awalam takunu aksamtum min qablu malakum min jawal. Kamu kan sudah bersumpah pada waktu dunia dulu itu bahwa kamu itu tidak akan bisa binasa, tidak akan dibinasakan. Kamu sudah sumpah-sumpah begitu, tidak percaya adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan mau disisa. Kamu kan tidak percaya itu. Lalu kamu bersumpah, wah, kamu bersumpah bahwa aku tidak binasa masuk di akhir. Sudah begitu. Lalu sekarang kamu ngomong seperti itu, minta dikembalikan dunia sebentar saja, akan taat tunduk patuh pada Allah dan Rasul. Wasakantum fi masakinil ladzina dzalamu, dan kamu telah disediakan tempat, yaitu tempatnya bersama-sama orang yang dolim, menganiaya diri mereka itu. Ya apa? Tempatnya neraka jahanam itu. Watabayyana lakum, dan akan dijelaskan padamu kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami akan memperlakukan kepada mereka orang-orang kafir itu. Wadarabna lakumul amsal, dan aku akan membuat perumpamaan bagi kamu itu. Ya tadi kemarin di depan sudah ada perumpamaan orang kafir seperti itu, orang iman seperti itu. Waqad makaru makrohum wa indallahi makruhum, dan sungguh mereka itu membuat tipu daya atau membuat makar besar untuk mencelakakan ajaran Islam, membinasakan Rasulullah, umatnya, dan Al-Quran itu. Mereka membuat makar seperti itu, mengusir Allah seperti itu. Wa indallahi makrum, dan makarmu itu sudah diketahui oleh semuanya. Allah menyadari, mengetahui perbuatanmu seperti itu, akan melawan Islam, begitu. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun makar mereka itu tidak sampai bisa menghancurkan gunung. Nah, walaupun mereka punya tipu daya yang kuat sekali, yang besar sekali untuk menghancurkan Islam, tapi Allah menjamin bahwa tipu daya mereka itu tidak akan bisa menghancurkan gunung. Ya gitu. Jadi ya tidak kekuatan apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa. Padahal Allah tadi kan gunung aja bisa dijalankan dengan Al-Quran begitu. Kalau bisa kan Allah menghendaki bisa terjadi seperti itu kan. Fala tasabannallaha muhlifa wa'dihi rasuluhu, dan jangan kamu menyangka bahwa Allah itu akan mengingkari, ya, akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Innallaha azizun dzuntiqam, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan mempunyai pembalasan. Ya pembalasannya ya kepada orang kafir dibalas dengan siksa api neraka jahanam gitu. Balasannya itu Allah punya balasan. Balasannya berupa seperti itu, ya dikasihkan mereka itu seperti itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wasamawatu, dan hari kiamat besok itu Allah akan mengganti bumi. Ini bukan bumi yang sekarang ini, diganti dengan bumi yang lain. Ya itu yang tahu hanya Allah. Buminya bumi seperti apa itu. Nah, yang jelas bukan bumi ini gitu loh. Ini hapus, hilang semua, diganti bumi baru gitu, mestinya begitu. Wasamawatu, dan juga langit juga ada begitu. Bukan langit yang itu sudah hapus semua, hilang semua, diganti yang lalu, diganti yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka itu berkumpul menghadap kepada Allah yang wahid, yang satu, yang tunggal dan maha kuasa. Wataral mujrimina yauma idin muqarronina fil asfat, dan kamu akan mengetahui Muhammad bahwa orang-orang yang berbuat dosa, yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, yang jatahnya masuk neraka itu, pada hari itu, pada hari kiamat itu, mereka itu diikat dalam satu belenggu. Wah, bayangkan, mereka dikumpulkan, diikat jadi satu, laksana kayu dibongkok jadi satu, itu sudah. Bagaimana mau bergerak, gimana tidak bisa bergerak kan? Sarobiluhum min kotiron,
Pakaian mereka itu dari tir. Tir itu ya aspal itu loh. Kalau aspal itu untuk aspal jalan itu, kalau tir itu ya seperti itu, hitam seperti itu, cair, tapi biasanya untuk menambal talang itu. Talang yang bocor itu dikasih tir, nah itu. Seperti itu. Termasuk orang yang dikasih pakaian tir itu orang-orang penegak hukum yang tidak jujur. Ya. Hakim-hakim tidak jujur besok di sana dikasih pakaian tir seperti itu loh. Watasya wujuhahumunar, lalu di samping bajunya dari tir ya, disiram tir badannya itu, lalu tampak sebagai baju kan begitu. Dan wajahnya ditutup dengan api. Bayangkan, wajahnya ditutup dengan api. Kan sama dengan wajahnya dibakar itu. Liyaziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Yang demikian itu dimaksudkan Allah ingin membalas setiap manusia apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang yang tidak iman, tidak Islam, orang yang zalim itu seperti itu dibalasnya, gitu. Pakaian dikasih pakaian tir, wajahnya ditutup dengan api, ya itu. Biar merasakan mereka itu akibat perbuatan di dunia yang selalu menentang Allah itu, kafir pada Allah. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah itu cepat hisabnya, cepat perhitungannya. Bagaimana Allah tidak cepat menghitung amal manusia? Nah, orang yang baik-baik cepat hisabnya tapi masuk surga. Orang yang jahat-jahat, orang kafir, orang munafik, orang dolim, ya cepat hisabnya tapi langsung masuk neraka, kan begitu. Hadza balagul linnas waliyung daru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakaru ulul albab. Inilah penyampaian kepada manusia. Jadi cerita-cerita yang di atas tadi diterangkan keterangannya itu, ini merupakan penyampaian kepada manusia, sesuatu yang perlu disampaikan kepada manusia. Wali darubi, dan Allah memperingatkan dengan peristiwa yang diterangkan itu kepada orang-orang manusia itu supaya tahu, diperingatkan. Wali ya'lamu, supaya tahu mereka itu. Anama huwa, bahwa Allah itu hanyalah Tuhan yang satu. Nah, jangan sampai menyembah Tuhan yang lain. Nanti kalau menyembah Tuhan lain akan terjadi seperti itu tadi. Diberi pakaian tir, wajahnya itu benar api neraka begitu. Jadi mestinya orang harus mengambil pelajaran, harus menyembah Tuhan yang satu, ya Allah itu, gitu loh. Annama huwa ilahu wahid. Ilahu wahid, sebenarnya Allah itu hanyalah Tuhan yang satu. Walidakaro ulul albab, lah ini semua untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang berakal diberi peringatan seperti ini harus mikir-mikir. Apa sekarang saya senang hanya enak-enak di dunia, tidak mematuhi Allah dan Rasulnya, saya enak bebas, hidup bebas semua gue. Nah, tapi kalau mikir seperti itu, ingat loh, terjadi seperti ini besok di akhirnya seperti itu. Makanya diberi peringatan yang orang-orang seperti itu. Makanya dikatakan walidakara ulul albab, ini sebagai peringatan bagi orang yang punya pikiran, orang dikasih akal ya, silakan mematuhi ini. Sekian cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.